Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 2 Maret 2021, tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Hidup untuk memuliakan Allah. Kisah Abraham yang dicobai oleh Tuhan dengan mempersembahkan anaknya Ishak terdapat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 18. Tuhan mencobai iman Abraham. Kejadian tersebut merupakan suatu peristiwa yang sangat dramatis tentunya. Kenapa dramatis? Ishak adalah seorang anak yang dijanjikan Tuhan, dan seorang anak yang sudah lama dinantikan oleh Abraham, lahir dari istrinya Sarah. Ishak merupakan seorang anak yang akan meneruskan keturunannya, dan tentunya untuk menggapai janji yang telah Tuhan sampaikan. Janji Tuhan adalah, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Kejadian 12 ayat 2. Serta janji itu diulangi kembali oleh Allah yang mengatakan, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Kejadian 15 ayat 5. Tuhan yang mengaruniakan Ishak sebagai anak yang dijanjikan kepada Abraham diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan Abraham kepadanya. Dan dikatakan bahwa itu adalah dalam rangka mencobai imannya Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu." Kejadian 22 ayat 2. Abraham karena iman menaati dan melaksanakan apa yang diminta oleh Tuhan kepadanya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 19 dikatakan bahwa Abraham karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana Abraham ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Tuhan memperhitungkan iman Abraham. Ketika Abraham sudah bersiap untuk mempersembahkan anaknya Ishak, Tuhan berseru dari langit dengan mengatakan, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Saudaraku yang terkasih,
dari pembacaan Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai dengan 19 ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari iman Abraham untuk menunjukkan bahwa kita hidup untuk memuliakan Allah. Yang pertama, menerima dan melakukan apa yang mungkin kita tidak pahami. Kepada Abraham diminta oleh Allah sesuatu yang tidak dipahaminya, yang tidak dimengertinya, yaitu mempersembahkan anaknya. Anaknya satu-satunya, anaknya yang merupakan anak perjanjian, dan dari Ishak akan berkembang dan bertumbuh keturunannya dan menjadi bangsa yang besar seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak dapat Abraham pahami, dan tentunya kita pun pasti tidak memahaminya. Kok anak satu-satunya yang menjadi generasi penerusnya diminta untuk dipersembahkan. Tetapi dengan iman, Abraham menaati apa yang diminta oleh Tuhan untuk dilakukannya. Terkadang dalam perjalanan hidup Anda bisa saja terjadi sesuatu yang mungkin Anda susah untuk memahaminya. Anda mengalami pergumulan yang besar karenanya. Pada saat demikian, marilah menjalaninya dengan iman kepada Allah. Memahami bahwa Allah merancangkan yang baik di dalam kehidupan kita. Memang dalam hidup ini banyak perkara yang kita tidak mengerti. Tetapi satu perkara yang harus kita percayai, bahwa Tuhan peduli akan segala sesuatu di dalam kehidupan Anda. Yang kedua, iman yang teguh kepada Allah akan menerima yang terbaik dari Allah. Abraham yang imannya dicobai oleh Allah mendapat jalan keluar yang terbaik dari Allah juga. Setelah Allah mengetahui iman Abraham, bahwa Abraham itu takut kepada Allah dan dia mau mempersembahkan Ishak untuk Tuhan, lalu Allah dikatakan menyediakan seekor domba jantan untuk Abraham persembahkan. Demikianlah dengan Anda. Ketika setiap kejadian Anda jalani dengan iman yang teguh dan kokoh kepada Allah, maka percayalah Anda akan menerima yang terbaik dari Allah. Yang ketiga, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Ishak tentu harta yang terbaik bagi Abraham. Kenapa? Karena Ishak adalah penerus generasinya yang akan meneruskan keturunannya dan yang membuat dia seperti yang dijanjikan Allah menjadi bangsa yang besar. Tetapi yang terbaik tersebut tidak Abraham pertahankan, tetapi dia mempersembahkannya kepada Allah karena imannya yang teguh dan kokoh. Demikianlah Anda terpanggil juga untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Yang terbaik yang harus Anda persembahkan adalah hidup atau tubuh Anda. Roma 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Selanjutnya, saudara-saudaraku,
persembahkanlah pekerjaanmu, persembahkanlah keluargamu, persembahkanlah talenta yang Anda miliki, dan lain-lain sebagainya yang ada padamu, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus untuk kemuliaan Allah. Sehat-sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Engkau anugerahkan untuk kami jalani. Kuatkan iman kami, sehingga hidup kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Amin.